merah lu. Lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Adiaksaku. Kembali lagi di podcast Ngerujak, ngerumpi bareng jaksa di Kejaksaan Negeri Jeneponto. Oke, ini adalah podcast kelima kita. Sebelum bincang-bincang, kita perkenalkan diri dulu deh. Karena kayaknya Sobat Adiaksa belum kenal sama kita-kita. Ya, belum pernah tampil memang. Iya. Perdana. Ya, perdana. Oke, saya Mila dari bidang pembinaan. Saya Eki Darmawan Prakoso, CPNS Analis Sistem Informasi, calon pranata komputer. Saya Rahmi, PPNPN pada Kejaksaan Negeri Jeneponto. Nah, di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang persyaratan dan tips and trick dalam seleksi CPNS tahun 2021 podcast di sebelumnya ya, yang episode Kejaksaan 4. Republik Indonesia. Oke. Nah, kali ini karena adanya pemberlakuan PKM Jawa dan Bali, maka ada info terkini nih Sobat Adiaksaku Apa terkait perubahan ketentuan seleksi CPNS Kejaksaan Republik Indonesia. Baru hari ini ya, ini ada perubahan. Iya, Mas. Oh iya, jadi memang Iya. gerak cepat ini Kejaksaan Negeri Iya. Jeneponto, ada perubahan langsung update ya. Ya, langsung Mungkin diinformasikan. Sobat Adiaksaku pengen wajib tahu. Nah, kira-kira apa saja? Kita langsung tanyakan saja pada kakak-kakak. Kamila mungkin atau Mas Eki. Ladies first. Iya. Oke. Primadona kantor dulu. Oke, seperti yang dibilang Rahmi tadi, Kejaksaan itu memberikan perubahan ketentuan seleksi CPNS 2021. Jadi perubahan ini tentu saja mempermudah bagi calon pendaftar Kejaksaan RI. Jadi perubahannya itu mempermudah ya. Iya, mempermudah. Oh, bagus, kabar baik kalau begitu. Iya, betul sekali. Bukan kabar buruk. Oke. Oke. Yang pertama itu terkait surat keterangan bebas narkoba. Ketentuan awalnya itu peserta itu harus mempunyai surat keterangan yang dikeluarkan oleh unit kesehatan pemerintah atau dokter pemerintah. Nah, sekarang itu dipermudah. Cukup dengan surat pernyataan dari si pelamar Ya. yang berisikan bahwa ia tidak mengkonsumsi narkoba. Tapi ada syarat tambahannya. Apa tuh? Nah, itu harus disaksikan oleh orang tua atau wali, tentu saja yang sudah dewasa. Ya. Dan harus ada dari kepala RT, RW atau Ketua. lurah. Oh iya. Jadi masih lebih mudah itu, masih lebih mudah bikin surat pernyataan daripada harus berangkat ke RSUD atau ke BNN. Iya. Ya, jadi Sobat Adiaksa nggak perlu itu berangkat ke RSUD atau ke BNN ya. Cukup ke tempat fotokopi atau kantor pos kayaknya beli materai. Oh iya, jangan lupa harus bermaterai 10.000. Harus bermaterai. Materai yang baru ya, 10.000. Iya, ya. surat pernyataannya harus bermaterai. Terus bagaimana nih Kak? Kalau misalnya ada nih Sobat Adiaksa kita yang sudah mengurus surat narkoba, bebas narkoba. Oke, tetap digunakan yang sudah ada. Oh, tetap. Iya, kan lebih meyakinkan karena itu dikeluarkan oleh unit pelayanan pemerintah langsung. Ya. Ya, lebih meyakinkan daripada Iya. surat pernyataan Anda sendiri. Benar-benar sudah tes ya. Iya, betul sekali. Terus apa lagi tuh Kak? Nah, yang kedua itu surat keterangan belum pernah menikah. Oh, Kayak Mas Eki sudah menikah? Belum. Oh. Kan belum boleh ya. Jadi yang pada tahun saya itu belum boleh menikah. Kalau yang sarjana. Oke. Ya. Nah, kan kalau di tahunnya Mas Eki untuk formasi analis sistem informasi, Ya, perangkat komputer. iya, belum boleh menikah. Ya. Tahun ini boleh, Mas. Nah, Oh, boleh. sudah boleh. Jadi hanya 3 formasi saja yang dikenakan ketentuan untuk belum pernah Belum menikah. pernah menikah. Ya. Nah. 3 formasi. Formasi yang apa pertama itu, Iya. Analis rancangan naskah. ya. Yang kedua calon jaksa dan ahli pertama jaksa. Yang ketiga pengawal tahanan. Nah. Seperti biasa Kak. Jadi cuma 3 itu saja yang belum boleh menikah. Yang lainnya boleh, aman. Oh iya. Jadi untuk surat keterangan belum pernah menikah itu kan aturan awalnya harus dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa. Ya. Di tahun saya juga dari kelurahan itu Harus. suratnya. Nah, sekarang dipermudah lagi.
Apa tuh Kak? Sama seperti surat keterangan narkoba sebelumnya, itu cukup dengan surat pernyataan yang berisi pernyataan bahwa si pelamar itu belum menikah. Oh, Ya, tapi aturan yang sebelumnya tadi ngikut ya, tetap disaksikan oleh orang tua atau wali yang sudah dewasa dan kepala RT, RW dan lurah. tetap bermaterai juga Iya, ya Kak. bermaterai, jangan iya. lupa. Bermaterai ya. Jadi ke Pak RT nih. Iya, deket kok deket. Dekat iya. Siapa tahu ditanya sama Pak RT kan. Oh, belum menikah mau daftar. Siapa tahu ada anaknya ya. Boleh lah. Boleh. Apa lagi nih Kak? Oh, Mungkin saya Mas Eki mungkin bisa yang ya. Iya. ketiga ya. Mempunyai postur badan ideal. Ya, jadi buat sobat-sobat Adiaksa yang mau mendaftar di kejaksaan itu ada 3 formasi yang butuh tinggi minimal. Ya. Untuk laki-laki 160 dan untuk perempuan 155. Di antaranya formasinya ya, seperti yang persyaratan surat keterangan belum menikah tadi. Ada 3, analis rancangan naskah, yang kedua calon jaksa, dan yang ketiga pengawal tahanan. Jadi 3 formasi itu yang ada minimal tingginya ya. Diingat-ingat, yang laki-laki 160 dan yang perempuan 155. Oke. Kalau di luar 3 formasi itu Boleh. gimana ketentuannya? Ya, boleh di bawah itu. Iya. Ya, Yang penting ideal ya. yang Mas. penting ideal ya. Ya. Bisa dihitung dengan apa? BMI, Body Mass Index. Ya tahu. Untuk cara menghitungnya bisa dicari di Google ya, dicari sendiri. Ya ada rumusnya lah pokoknya. Tapi ada kalkulator juga sih itu buat BMI di Google. Jadi tinggal masukkan tinggi badan, berat badan, nah sudah muncul itu BMI berapa. Selanjutnya apa tuh Mas? Loh, belum saya jelaskan itu perubahan ketentuannya. Yang sebelumnya itu kan scan surat keterangan dokter itu dari rumah sakit. Ya, sobat Adiaksa yang sudah baca ketentuannya itu kan kelihatan itu ada surat keterangan dari dokter di rumah sakit. Nah, sekarang berubah sama kayak yang peraturan tadi. Scan surat pernyataan dari pelamar ya. Dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu orang tua dan juga ketua RT, RW atau perangkat desa ya atau lurah kepala desa ya itulah. Ya. Jadi ketua RT ini terlibat terus ya. Iya terlibat terus. Ya untungnya ketua RT kan rumahnya dekat. Iya. Iya. Coba kalau ketua DPR wah susah itu. Selanjutnya nomor 4. Ya. Kartu tanda penduduk dan keterangan domisili. Jadi sobat Adiaksa yang kalau berdomisili berbeda dengan KTP, jadi berbeda itu misal kabupatennya berbeda atau provinsinya malah ya. Jadi harus buat surat domisili. Jadi misalkan ngekos, ngontrak rumah begitu di tempat di kabupaten lain. Jadi harus buat surat domisili. Dari situ peraturan yang berubah yaitu yang sebelumnya itu harus dibuat di lurah atau kepala desa itu berubah menjadi bisa di ketua RT, ketua RW atau di kelurahan. Jadi begitu. Mungkin Mbak Mila. Oke. Selanjutnya akreditasi dan untuk perguruan tinggi dan program studi. Awalnya untuk program studi itu harus berakreditasi B. Ya. Untuk program studi saja. Nah, yang aturan terbarunya ini harus perguruan tingginya juga berakreditasi minimal B. Jadi yang awalnya cuma 1 surat keterangan. Surat keterangan sekarang bukan surat keterangan sih, kayak Surat- apa? Sertifikat Iya. dari Ban PT. Iya, betul. Ada itu biasanya. Kalau di kampus saya sih di websitenya. Tapi secara umum kalau zaman sekarang ya pasti ada di websitenya. Oh iya, tinggal Ya, download kalau- berarti. Kalau misalnya nggak tahu, coba tanya di adminnya gitu, chat Mbak Admin sambil modus-modus gitu. Boleh lah. Jadi gitu ya. Yang Iya. awalnya cuma program studi saja yang harus akreditasi B. Akreditasi B. Nah, Nah, sekarang perguruan tingginya juga harus. Perguruan tingginya juga harus Iya. Minimal akreditasi B. akreditasi B. Tapi itu persyaratan dari tahun lalu juga begitu sih. Dari tahun saya juga ya, Sobat Adiaksa. Dari tahun saya mendaftar itu 2019. Itu memang 2 sertifikat memang dari perguruan tingginya, sertifikat akreditasi dari perguruan tinggi, juga program studinya juga akreditasi B begitu. Jadi kembali nih. Iya. Kembali berubah seperti yang tahun lalu. Iya, balikan.
Ya selanjutnya nih Kak selanjutnya. Kamila. Nah, ini bagi sobat Adiaksaku yang mau daftar formasi khusus cum laude. Cum laude. Cum Cum laude. laude, tuh, Kak? isinya yang anak-anak pinter itu. Iya, yang nggak pernah titip absen. Yang duduk di depan. Kesayangan dosen. Iya. Calon menantu dosen. Oke. Idaman. Nah, Tapi saya bukan. aturan sebelumnya cum laude yang mendaftar formasi khusus cum laude itu harus perguruan tingginya itu berakreditasi A. Nah, tapi untuk aturan terbaru ini dipersempit. Jadi yang mendaftar formasi khusus cum laude itu hanya boleh yang S1. Jadi minimal S1. Jadi di persyaratan sebelumnya itu kan ada D4. Ya. D4. Jadi misalkan di Pranata Komputer, Sobat Reksa, jadi D4 ada D4 komputer kan. Nah, untuk cum laude itu nggak bisa lagi. Ya, di sayang cum sekali laude, ya. iya. Iya. Tapi masih bisa di umum kok. Jadi masih bisa bersaing. Daftarnya yang di umum formasi saja. umum, ya. Nah, pastilah bisa bersaing anak-anak cum laude. Iya. Di kelas saja bisa tinggi IPK-nya. Ya masa di CPNS ini nggak bisa? Ya, pasti bisa lah. Kemudian Oke, selanjutnya. Mas Eki. Oke, Ya. saya lanjutkan juga. Nomor 7, kualifikasi pendidikan khusus untuk jabatan jaksa ahli pertama jaksa. Jadi di peraturan sebelumnya itu untuk formasi calon jaksa itu S1 ilmu hukum. Nah, padahal di beberapa perguruan tinggi itu ada yang S1 hukum. Nah, karena beberapa calon pendaftar itu bingung. Ya. Bisa apa enggak sih? Kan saya S1 hukum. Nah, padahal di persyaratannya S1 ilmu hukum. Nah, sekarang peraturan barunya itu disebutkan di situ S1 ilmu hukum atau S1 hukum. Jadi sobat-sobat Adiaksa yang mau mendaftar menjadi calon jaksa dari lulusan perguruan tinggi yang program studinya itu S1 hukum bisa mendaftar yang sekarang. Oke. Jadi tidak perlu ragu-ragu lagi. Jadi makin banyak tapi saingannya. Iya, karena ini salah satu yang paling paling Iya. banyak ditanyakan. Iya. Iya. Ya pastilah kejaksaan ya, isinya jaksa. Banyak sisanya. Terus apa lagi Oke, tuh Mas? selanjutnya. Oke, ini perubahan batas umur ya di beberapa formasi. Banyak ini formasinya yang diberi toleransi untuk umurnya. Dengarkan baik-baik Sobat Adiaksa ya. Yang pertama jabatan Pranata Barang Bukti, kemudian pengolah data perkara dan putusan, kemudian pengolah data intelijen, kemudian pengelola pengaduan publik, dan yang ini pelaksana atau terampil auditor, dan yang terakhir jurnalis. Apa jadi satu ini ya? Pelaksana ya, jadi satu. Nah, dari peraturan sebelumnya itu batas maksimalnya itu 30. Nah, sekarang dinaikkan jadi 35. Jadi yang kemarin-kemarin itu nggak bisa mendaftar karena umurnya itu sudah 32 atau 33, sekarang bisa mendaftar. Sekarang sudah terbuka Oh kesempatannya. iya. Dan ini harus dicatat ya. Itu terhitung sejak di tanggal mendaftar SSC ASN. Jadi 21 Juli ya terakhir. Iya, 21 Juli. Per 21 Juli itu umurnya belum 35. Jadi kalau ulang tahunnya itu bulan Agustus, jadi sekarang masih terhitung 34, masih bisa mendaftar. Terus ada lagi nih Kak? Masih ada. ya. Iya. Nah, di samping jabatan yang tadi disebutkan oleh Mas Eki, masih ada nih jabatan yang diberi dispensasi umur atau usia untuk yang mendaftar nih. Apa tuh Kak? Jabatan pengawal tahanan atau narapidana. Kayaknya ini setiap tahun ada deh. Setiap tahun ada dan Langganan itu. paling tinggi peminatnya. Oh, iya. Iya. Nah, untuk aturan awal itu usia minimalnya 18 tahun. Iya. Nah, untuk maksimal itu 30 tahun Sobat Adiaksaku. Sekarang salah. Maksimalnya tadi 28 tahun. 28 tahun, Iya. ya. Sekarang 30 tahun. 30 tahun. Jadi yang Iya. berubah itu maksimalnya, minimalnya tetap Iya, tetap 18 tahun. 18 tahun. Jadi kalau baru lulus SMA, baru umurnya itu 17, belum bisa mendaftar. belum bisa, iya. Ya, Tahun depan lah. tahun depan. Tunggu, pasti ada lagi nih Walta. Selalu ada. Oh jadi beda 2 tahun ya. Iya. Kalau yang tadi kan selisih 5 tahun. Ini Nah yang selisih sekarang 2 tahun. selisih 2 tahun yang khusus pengawal tahanan. Ya.
Oke. Masih ada pertanyaan Rahmi? Oh iya, Rahmi dengar-dengar mau daftar juga. Iya, insya Allah Mas. Oke, dari persyaratan-persyaratan sudah disiapkan? Sudah, Alhamdulillah. Belajar, apa kabar belajar? Diragukan. Belajar Mas, belajar. Iya, tapi pasti berat ya, kerja sambil, Iya, sambil belajar. meluangkan waktu buat belajar. Pasti Sobat Adiaksa juga banyak yang begitu, sambil bekerja harus ambil waktu juga untuk Belajar. belajar begitu. Tapi tetap harus tetap semangat. Semangat. Iya. Semua tahun ini Mas ya. Iya. Iya. Didoakan. Semoga Iya, iya. pasti doakan. Satu kantor itu doakan. Iya, amin. Oke, rencananya tahun ini daftar formasi apa Rahmi? Formasi pengadministrasian penanganan perkara Kak. Oh, ngurusin berkas-berkas gitu. Iya. Oke, sekarang di PPNPN pasti sudah punya pengalaman nih di pemberkasan, Iya. ngurusin berkas-berkas. Lumayan. Kayaknya sudah ini deh. Waktunya sudah. Gak mau share-share tips dan trik begitu. Tanya-tanya dulu lah, dikorek informasinya. Ya boleh lah. Ini Mas Eki baru kan? Oh iya. Iya. Gimana tuh tipsnya Mas supaya bisa Tips masuk? triknya gimana ya? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu lah. Nggak deh, malas. Oke. Kasih tips dan trik. Oke. Untuk CAT-nya dulu deh, supaya lulus CAT gimana caranya? CAT. Iya karena Iya. banyak nih yang Tapi jatuh di CAT, kalau Mas. menurut saya di awal dulu, sebelum CAT, bulatkan niat dulu. Oke. Oh, niat. Oke. Semua berawal dari niat kan, jadi kalau mau asal-asal jadi PNS jadi beban APBN saja kerjaan. Jadi bulatkan tekad untuk menjadi abdi negara. Ya, Sobat Adiaksa, ingat, jadi abdi negara bukan jadi beban APBN. Ya, jadi mengabdi negara, berkontribusi dari negara untuk negara maksud saya. Jadi saya contohkan kepada saya, dulu saya mengurus apapun birokrasi begitu, itu susah. Kayak mengurus apa harus ribet sekali begitu. Ya, ribet. Iya. Tapi daripada cuma mengoceh di sosmed gitu, kenapa nggak saya terjun saja di birokrasi begitu? Ya. Nah dari situ, Ini Mas Eki. dari situ bulatkan niat di awal dulu. Jadi di situ mungkin ridho Tuhan menyertai. Oke, lanjut ke CAT. CAT Mas. CAT. Ini yang susah. Ya, yang pertama temukan metode belajar Anda. Ya. Jadi setiap orang itu metode belajarnya itu berbeda-beda saya rasa. Ya, ada yang suka sambil dengar musik. Ya, ada yang nggak suka sambil dengar musik harus tenang. Harus hening, Harus benar-benar tenang gitu. Kalau Rahmi gimana? Kalau Tenang belajar lah, Mas. harus tenang. Iya, harus. Tengah malam dong. Kalau Mas Iya. Eki gimana? Kalau saya suka-suka sambil dengar musik kadang sambil jalan-jalan gitu. Sambil jalan-jalan, gimana maksudnya tuh? Ya sambil nongkrong di kafe begitu. Begitu Sobat Adiaksa. Jadi temukan metode belajar. Jadi kalau dipaksa misalkan kalau saya biasa sambil dengar musik baru dipaksa harus di kelas, pasti nggak ada yang masuk ya. Begitu. Jadi harus ditemukan metode belajarnya. Kalau Mbak Mila dulu metode belajarnya gimana? Mila sudah lama nih jadi Harus di PNS. kamar, tengah malam. Oh, harus penuh malam. ketenangan juga Iya. kayaknya. Jadi cuma saya ini yang berbeda. Nongkrong sana Gitu. sini sambil belajar. Ya, jadi kemudian dari materi juga kan itu ada tes CAT tahun 2019, tahun 2018. Ya. Nah itu 3 tahun yang saya ambil. 3 tahun jadi 2019, 2018 sama 2000 berapa Mbak Mila? 2018. Intinya tahun sebelumnya lah, 3 tahun. 3 tahun itu soal saya kumpulkan, itu saya pelajari di situ. Apa polanya, pola soalnya dari tahun ke tahun begitu. Jenis-jenis soalnya, apa aja yang dipelajari, bukan cuma menghafal lah ya. Jadi pola-pola soalnya dipelajarin. Kemudian mengatur strategi juga, mengatur strategi itu kayak gini. Kelebihan saya itu di aritmatika, jadi perhitungan-perhitungan. Aduh, berat ini. Memang di situ kelebihan saya. Jadi yang saya kerjakan itu dulu. Jadi sobat-sobat Adiaksa itu kerjakan yang
mudah dulu. Iya. Dibilang mudah, tapi bagi setiap orang kemudahan berbeda-beda kan ya. Iya. Jadi kalau kelebihannya suka di ilmu wawasan kebangsaan ya kerjakan di situ. Ya, jangan orang bilang aritmatika dikerjakan duluan. Bisa lama habis waktu. Ya, jadi itu. Kalau saya yang bacaan panjang itu saya yang terakhir. Ya, karena di situ kelemahannya. Nah, jadi Mas Eki ini belajarnya mandiri atau ikut les? Mandiri, 100% mandiri. Hebat sekali. Iyalah. Sudah cukup saya rasa belajar mandiri ya dari download soal itu gratisan aja. Buka YouTube. Kalau YouTube saya kurang suka. Nah itu juga termasuk pemilihan metode pembelajaran. Jadi ada orang yang suka belajarnya itu lihat video. Visual berarti? Visual. Saya lebih suka teks. Kalau saya visual Mas. Kalau Rahmi? Mas Eki kalau mau masuk kejaksaan, pakai uang nggak? Oh nggak ada. Nggak ada gratis. Dengar dari mana itu? Dengar dari mana? Iya, uang dari mana? Ya kan mungkin. Bukan anak Karaeng ini. Karaeng. Nggak ada uang. 100% gratis. Cuma uang bensin buat berangkat tes. Iya, harus berangkat. Jadi lulus murni. Murni lah, nggak ada sekarang di kejaksaan uang. Selanjutnya ini lulusnya jalur doa nih. Ya, itu yang penting ya. Doa. Doa orang tua juga. Doa orang tua, doa teman-teman kantor lama, doa teman-teman semua lah pokoknya yang semua kenal. Mau CPNS mau ikut? Ya ikut. Gitu, doain pacarnya ya, doain. Apa? Pacarnya juga. Waduh, jadi sudah punya pacar nih. Waduh. Sudah, kenapa diinfokan Rahmi? Iya, biarlah. Gak apa-apa lah, sudah punya Mas. Nanti saya mundur lah. Hantamlah sebelum jalurmu kuning melengkung. Oh jadi masih bisa? Masih bisa kan Mas ya? Masih terbuka Rahmi. Waduh, langsung ditelepon nih sama pacar saya. maaf ya Mbak ya. Aduh, ya itulah banyak-banyak berdoa, mungkin salat malam, sedekah gitu. Oke deh. Jadi kayaknya udah cukup lama nih kita berbincang-bincang. Iya. Nggak terasa nih. Jadi gimana nih Rahmi? Udah cukup nih? Sudah jelas dari penjelasannya tentang perubahan ketentuannya? Jelas. Insya Allah. Oke. Semoga ya. Oke. Demikianlah Sobat Adeksaku. Gak terasa. Ya, sudah. Itu masih mau ngobrol. Masih ada yang mau diobrolkan. Kenapa ragu-ragu mau ending? Ya, Sobat Adeksa sudah berakhir untuk podcast kali ini. Ditunggu episode selanjutnya. Iya. Dan jangan lupa untuk informasi terupdate nih. Bisa di sosmed Kejaksaan Negeri Jeneponto, bisa di Instagram, bisa di Facebook, bisa di Twitter, atau komen-komen saja di website. Atau kirim email juga boleh sih. Kirim email. Kebetulan adminnya semua ya. Mas Eki adminnya. Salah satu admin. Pasti dijawab. Biar mau tengah malam bisa dijawab asal belum tidur ya. Iya jelas. Nah untuk info terupdate bisa juga melalui website rekrutmen.kejaksaan.go.id. Di situ memang sumber informasinya ya. Dan jangan diinformasi lain misal ada minta-minta uang buat masuk kejaksaan, jangan percaya. Tidak usah didengar. Ya. Oh iya. Dari rekrutmen.kejaksaan.go.id, di situ informasinya. Iya. Oke deh. Nanti mungkin bisa disebutin sosial medianya Mas. Oh, sosial medianya. Oh, semua atas nama itu. Search aja di situ Kejaksaan Negeri Jeneponto. Atau buka saja di kejaksaan.jeneponto.kejaksaan.go.id. Oh ya. Ya, dari situ di bawah sendiri di situ ada sosial medianya. Jadi saat klik langsung masuk ya. Masuk di sosmednya. Oke deh, dirasa cukup nih Sobat Adeksaku. Cukuplah. Saya Rahmi. Saya Mila. Saya Eki.
Mohon undur diri. Mohon undur diri. Terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejari Jeneponto yakin bisa.